tertawa mencari kutu, kutu didapat langsung diambil. Cari mertua yang sayang mantu, insya Allah dibeliin mobil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Beli mobilnya dia sama Pak Haji Ari ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngambil makanan tar dulu Pok. Pok, oi. Duduk aja, duduk. Biasaan banget kalau saya ceramah makanan lagi. Tar dulu, ceramah dulu bentar ya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan warga RT 07, betul ya? Yang tidak mampu disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus yaitu yang terhormat Bapak RT 07 kita. RT-nya ada apa orang? RT-nya mana RT-nya? Angkat tangan apa angkat tangan, woi. Kita doain Bapak RT kita, insya Allah sehat panjang umur. Insya Allah jadi RT seumur hidup. Apa itu calon RW ya? Yang saya hormati yang lainnya, yaitu ada Bapak RT yang lain, ada nggak RT yang lain? Mana RT yang lain? Angkat tangan. RT 2, RT berapa lagi? 3, mana 3? 4 mana? 5, 6, 7, 8, ada? Ya udah nggak semua pun ya, dah. Karena yang sebut baiknya RT 07, maka RT 07 saya sebutin, gitu ya. Nah yang selanjutnya yang saya hormati yaitu ada di pimpinan atasnya Bapak RW kita. Wes, Bapak RW kita mudah-mudahan sehat panjang umur berkah, amin. Insya Allah PRW kita katanya dia mau calonan, ya kita doain biar lancar calonannya, amin. Yang calon pejabat sini ada nggak sini? Jalan dewan, ada dewan? Nggak datang ya? Yang kemarin yang perempuan itu datang lagi apa ya? Tengok pengen datang lagi ya? Masa kemarin bisa banget RT Ono nyamperin minta mantuin nomor telepon yang mana berapa gitu deh. Ono yang pengusaha air sama no. Kalau saya katanya dia teman anak saya. Bisa banget kalau gitu, saya bisa ngomong begitu. Dia teman anak saya. Masya Allah. Nggak ada yang datang nih, nggak datang nggak dia? Nggak ya? Harus datang. Ini bagiannya orang bantu dia ya. Nah jamaah sekalian, selanjutnya yang saya hormati yaitu ada tokoh masyarakat kita, yaitu Bapak Haji Ari. Kita doakan biar beliau sehat berkah panjang umur, amin. Usahanya makin lancar, amin. Insya Allah penjualnya setiap hari satu mobil, 10 mobil satu harinya, amin. Jual masa apa? Kita doakan ya. Kemudian ada Ustadz tadi yang menyampaikan tausiah yang begitu panjang lebar. Kita doakan Ustadz Rifai sehat berkah panjang umur, amin. Kemudian ada Ustadz yang sampingnya, Masya Allah baik banget Ustadz ini semuanya ya. Seperti semua kayak absen saya. Udah jangan semua ya. Dah itu saja yang saya sebutin, yang saya sebutkan semuanya. Tapi teriring doa, insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini biar ditambahkan barokah. Insya Allah duitnya banyak, bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah,
pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, insya Allah bisa beli mobil yang mewah, bisa beli tanah, bisa beli sawah, keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah bapak-bapaknya kita doain biar bisa nambah uang belanjanya kepada istrinya. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian berbahagia, saya ini ceramah bukan sama bapak-bapak doang, empo-empo juga. Woi, astagfirullahaladzim dah. Sini matanya sini. Itu madep sono semua, ntar lehernya tengkleng biarin. Mata ke sini, oi, badan ke sini enggak apa-apa, madep sini aja. Oi. Lah badan ke sono, muka ke sini. Ayo gimana rasanya itu? Ayo, mata ke sini semua. Udah belum? Udah belum? Nah, kalau udah saya lanjutin. Sebelum saya ceramah, saya ngajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ngucapin syukur kepada Allah bareng-bareng dan ngucapin hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Belum kompak, ibu-ibunya masih bacot baik Allah. Woi, bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu makin ditambahin nikmatnya sama Allah. Kenapa saya sampaikan begitu, Pak? Karena yang namanya bersyukur itu ada ayatnya di dalam apa, Tong? Ini anak saya sini, dia mau ceramah nih kalian ya. Kalau kita ngomongin bersyukur kepada Allah, maka konsepnya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, ayat yang keberapa? Keberapa? Ke-7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kata Allah, kalau kau bersyukur aku tambah, kalau kau kufur ingat ajab aku amatlah pedih. Maka kita pengen ditambahin nikmatnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalkan saya bersyukur, alhamdulillah, awalnya punya motor 1, gara-gara bersyukur motor saya jadi berapa? Jadi berapa? 2. Tak dulu. Awalnya saya punya mobil 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya mobil saya ditambah jadi berapa? Jadi berapa? 2. Awalnya saya punya rumah 1, gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya rumah saya jadi berapa? 2. Awalnya saya punya istrinya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istri saya bertambah jadi tambah solihah. Ente mau doain saya mulu. 2. Dia ngomong 3. Saya demi Allah Pak, sampai hari ini istri saya masih 1, karena istri saya sedang nonton live saya di TikTok sekarang. Jamaah sekalian berbahagia, yang kedua nggak lupa kita ngucapin sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita ngucapin sholawat? Karena Rasulullah menjanjikan kepada kita, siapa yang bersolawat fi yaumil qiyamah kelak syafi'an, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Foto Pak. Video. Ngomong lagi. Kita di PHP-in sama dia. Pintar banget, saking dia udah tua. Iya. Ngomong ke aku coba lagi. Orang udah tua aja bilang di belakang aki katanya. Itu kayak giginya belum tumbuhnya. Jamaah sekalian berbahagia, Pak. Tuh ya, bersyukur sholawat udah kita kerjain. Maka sekarang Pak, kita langsung masuk ke pengajian kita. Jangan lama-lama, kita langsung bahas pengajian intinya daripada acara kita. Acara kita judulnya adalah apa? Halal. Ya halal. Ini saya nyampein halal bihalal versi saya.
versi Ustadz yang lain beda juga, nggak masalah. Tadi Ustadz Ripaya mungkin beda, nggak masalah. Yang penting versi saya. Macam-macam orang menyampaikan versinya masing-masing, betul? Jadi jangan bilang begini, kok Ustadz nyampainya beda? Lah masing-masing, jangan sama-samain, betul betul? Iya, yang penting saya yang nyampaikan begini. Nih Pak, kata halalun bihalalin kita buka di dalam kamus bahasa Arab yang paling gede. Kamus bahasa Arab yang paling gede namanya kamus Al-Munawwir. Kamus apa? Al-Munawwir. Di dalam kamus Al-Munawwir kita cari itu Pak urutannya dari kata halalun atau huruf H-nya kagak ketemu Pak, namanya halalun bihalalin. Kenapa? Karena ternyata orang Arab itu kagak pernah membudayakan yang namanya halal bihalal. Betul? Di Saudi ada nggak halal bihalal? Kagak. Apalagi Saudi Wahabi, nggak ada di mana. Lalu kemudian di Mesir ada nggak halal bihalal? Kagak. Yang ada adalah di Indonesia. Jawab, di mana? Di Indonesia. Maka kalau misalkan kita cari dalilnya secara spesifik, ada nggak di dalam Al-Quran? Kagak ada. Tetapi secara isyarah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Maka jangan bingung, jangan takut. Ini ada dalilnya, ini ada keterangannya dari Al-Quran, ini ada keterangannya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya kadang-kadang Pak gergetan, ada orang wah itu acara itu nggak ada dalilnya. Masya Allah, ente kurang banyak ngopi, ente. Benar benar. Tuh. Makanya kalau kita bicara halal bihalal, artinya adalah memaafkan, artinya adalah kita saling meminta maaf. Kalau kita saling meminta maaf, berarti kita sadar kita ini banyak banyak dosa, apa dikit dosanya? Kalau saya mau tanya, jawab yang benar. Benar nih. Kita banyak dosa nggak sama bini kita? Banyak dosa nggak sama bini kita? Banyak dosa nggak sama bini kita? Ditanya sama bininya, bapak lo tadi katanya buka puasa ya? Iya. Sama siapa? Sama itu teman-teman alumni SMA. Oh, alumni SMA. Bapak lo ketemu ya sama mantan lo ya? Enggak. Itu jujur apa kagak kira-kira jawabnya? Kagak percaya itu. Ibu percaya nggak, Bo? Percaya nggak, Bo? Kagak, bener. Emang begitu. Laki urusan begitu sering bohong, tapi bohongnya untuk kebaikan supaya kagak berantem. Betul nggak, Pak? Coba kalau Bapak jujur jadi berantem apa kagak? Mana abis buka puasa jalan bareng naik mobil lagi berdua. Tuh. Tenang Pak Haji, aman Pak Jari, tenang. Tenang Pak Haji, aman. Oh jadi Pak Jari. Jemaah sekalian berbahagia, artinya dosa kita sesama kita itu banyak banget Pak. Maka kalau dosa kita banyak banget, lakukanlah halal bihalal, insya Allah dosa kita akan dihapusin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nih Pak, itu ngapa itu? Hah? Pakai aki tadi. Pakai aki? Iya. Pakai aki lagi baik. Orang tua. Jemaah sekalian berbahagia, makanya Pak, ada satu ayat Allah di dalam Al-Quran. Ini catat ayatnya nih Pak, baik-baik. Karena saya kalau nyampain ayat dengan alamatnya, biar Bapak nanti pulang dari sini dapat oleh-oleh. Nanti kalau Bapak pengen ngeluka lagi, bisa ketemu itu ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pada juz yang keempat, surahnya surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, pada ayatnya ayat yang ke-112-nya, atau tepatnya pada halaman 64 pada Mushaf Utsmani. Tuh Pak, coba ulangin lagi, ayo bareng-bareng apa yang saya ucapin tadi Pak. Ayo, woi. Ayo cepetan, 1, 2, 3, juznya juz yang keberapa? Biar ada oleh-olehnya ngaji. Lah, ngaji jiping doang kagak ada oleh-olehnya, rugi, bener apa enggak? Kan Ustaz di sini kagak gratis, betul kan? Ya. Lah iya, harus ada oleh-olehnya. Pelatihan Bapak ratusan juta bayar, bener enggak? Harus ada oleh-olehnya. Sama ngaji juga pulang dari sini ada oleh-olehnya. Jangan cuma makan buahan doang itu. Belum makan lagi tuh. Oh, dengerin nih. Juz yang keberapa tadi sampaian? Juz yang ke? Surahnya surah yang keberapa? Yang keberapa? Surahnya surah apa namanya? Ali. Ayatnya ayat
ayat yang keberapa? Berapa? Berapa? Tadi katanya 60. Udah kencang. Ayat 112. Halamannya halaman keberapa? Halaman 64 pada mushaf Utsmani. Karena mushaf yang sekarang dipakai oleh orang-orang kita namanya mushaf Utsmani. Kenapa disebut mushaf Utsmani? Karena dibuat di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tuh, kenapa namanya Utsmani? Kalau mungkin namanya dibuat zaman Presiden Jokowi, maka mushafnya namanya mushaf. Oh ya, benar ya? Iya, makanya kalau misalkan besok, misalkan presidennya Anies Baswedan, maka mushafnya namanya Anisi. Lah, begitu masing-masing presidennya. Tapi itu hanya berlaku ketika mengkodifikasian namanya Al-Quran. Sekarang sudah kagak ada lagi kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Yang ada sekarang adalah apa? Namanya tafsirul Quran. Apa namanya? Tuh. Maka Pak, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahnya mana Allahnya? Woi Allah woi. Oh, makan bae ono makan. Ya Allah. Allahnya mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. Al-ayah wallahu ta'ala ala bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Di dalam tafsirnya Pak, ayat ini kata duribas Pak, duribas ini kalau diartikan secara tekstualnya, kata duriba artinya sama dengan kata doroba, memukul. Kalau duriba berarti dipukul. Itu secara tekstual. Tetapi secara kontekstual para pentafsir mengartikan artinya apa? Ditimpakan. Kalau mukul ditimpakan apa enggak? Iya, makanya diartikan ditimpakan. Bapak dipukul, berarti kena pukulan. Itu namanya pukulan apa? Timpa. Ditimpakan kehinaan, azillah, kehinaan. Kepada siapa? Kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dua yang dia harus, kalau misalkan dia tidak mau ditimpakan kehinaan. Apa yang dua hal tersebut? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dua. Kalau kita pengen mulia, kita harus lakukan itu. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minallah. Kemarin udah kita sampaikan Pak, ketika Ramadan kita kejar sholat fardu kagak pernah ketinggalan berjamaah. Kita laksanakan sholat sunnah qiyamul lail kagak pernah kita tinggalkan. Insya Allah istiqomah. Kita laksanakan puasa di siang hari. Insya Allah hablum minallah kita selama Ramadan kita diterima dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tuh Pak, itu hablum minallah kita. Makanya selepas kemudian kita bulan Ramadan, kita disuruh di akhir Ramadan ngapain? Melaksanakan namanya zakatul fitri. Itu artinya apa? Hablum minannas kita harus kita laksanakan. Maka zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Siapa? Di antaranya fuqara wal masakin, anak-anak yatim yang ada 8 asnaf, 8 golongan mendapatkan jatah tersebut. Termasuk adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ustaz, emang ada orang yang berjuang di jalan Allah sekarang? Ada. Siapa? Loh, yang sedang berjuang fisabilillah di Palestina itu berjuang fisabilillah. Ustaz, ada nggak yang di Indonesia yang fisabilillah? Ada. Siapa? Para orang-orang sekarang DKM terutama itu bilang katanya fisabilillah itu para ustaz. Siapa? Ngomong deh. Gimana itu mah? Siapa fisabilillah sekarang kata DKM? Siapa? Ustaz. Tapi kemarin gue dapat dari DKM sono sekaruh. Ya ini lah gue. Terus dari Tambun sekaruh. Dari Citra Pila nganterin kamarnya. Karungnya dua. Itu saya ngomong masalah asnaf zakat ini, bukan masalah saya dapat berapa, bukan. Intinya itu maksudnya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, maka Pak, kalau misalkan kita sudah selesai itu yang namanya tahapan hablum minallah, sekarang giliran tahapan hablum minanas. Apa caranya? Yaitu dengan saling memaafkan ketika kita berlebaran. Istri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri. Jangan istri merasa sombong akhirnya malas untuk mengucapkan kata maaf. Ini kadang-kadang istri minta maafnya nangisnya luar biasa. Nangis luar biasa hari lebaran. 2 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, saya minta maaf ayah. Dosa mama banyak banget sama ayah. Ibu begitu nggak kemarin Bu? Iya begitu. Nangis nggak? Kata ibu-ibu nangis nggak Bu? Agak nih. Yo Bapak, saya banyak banget dosa sama Bapak, sama ayah. Maafin saya. Sampai dia sungkem di atas kaki suaminya minta maaf. Langsung suaminya penasaran. Emang apa sih? Kayaknya lu sedih banget. Iya ayah. Emang apa? Iya, dosa mama banyak banget. Duit ayah suka hilang ya. Duit ayah suka hilang ya. Kata lakinya, iya. Emang apa? Itu duit yang hilang, itu yang ngambil mama. Habis, ayah pelit banget. Padahal uang belanja udah habis, tapi pas ditanya, ayah kagak pernah jawab ada duit di dompetnya. Akhirnya mama kesel, papa mandi duitnya. Mama ambil. Yang kira-kira yang ambil duitnya siapa sekarang, udah tahu apa belum? Siapa berarti? Oh, Masya Allah. Maka kalau misalkan kita punya salah, minta maaf. Jangan kita malas minta maaf. Nih, kalau misalkan kita minta maaf sudah, terserah dimaafin apa kagak. Ada dosa kepada istri banyak, ada dosa kepada tetangga banyak, ada dosa sama RT kita banyak. Nih, RT kita kadang-kadang sabarnya luar biasa. Uang iuran sampah kagak dibayar-bayar, ditalangin sama RT kita. Tuh, ente nggak tahu kan? Emang gak ada catatannya. Orang RT kita kan nombokin. Jadi kalau misalkan kita sekarang punya salah, sadar, minta maaf, kuncinya selesai. Kenapa? Hak Adam kita tunaikan. Kalau kita dosa sama Allah, istighfar, taubatan nasuha, selesai. Tapi kalau misalkan kita dosa sesama manusia, minta ampun kepada Allah. Tapi syarat yang kedua, harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka kalau ente punya salah sama ustadz, minta maaf sama ustadz. Woi, dengerin. Woi, punya salah apa kamu Ustaz? Ustaz kagak. Yang ngomong dia lagi. Dari tadi itu. Saya kadang-kadang sama yang tua, mana tahu ngomel takut dosa. Agak ngomel dia lagi.
Kang ngomel nyebelin katanya. Enggak nyebelin. Jamaah buat saya semuanya menyenangkan semuanya. Apalagi kalau misalkan yang pulang paham sama saya, insya Allah. Gitu ya. Paham maksudnya? Paham ora? Nah gitu ya. Ini udah lama saya ceramah ini ya. Udah apa belum? 10 menit. Saya punya jam Insya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, Pak. Nih, dari ayat tersebut maka halal bihalal nama lainnya dalam agama kita apa? Silaturahim. Ini sekarang kita sedang silaturahim. Orang silaturahim kata Nabi SAW akan minimal 2 didapatkan olehnya. Apa? Yang pertama bertambahnya rizki. Rizki kita ada pada malam hari ini. Apa rizki kita? Itu ada air putih, itu ada buah salak, itu ada buah jeruk. Kalau kita nggak hadir malam hari ini di sini, dapat nggak buah jeruk? Nggak dapat. Makanya itu keutamaan halal keutamaan silaturahmi. Nih, ntar saya yakin nih pulang dari sini saya dapat besek ini kayaknya. Lah kan bersuh. Kagak ada besek. Astagfirullahaladzim. Itu mas saya yakin dengan hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di sana dikatakan, man ahabba ayyun satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang pengen rizkinya ditambahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silaturahim. Siapa yang pengen umurnya dipanjangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silaturahim. Sekarang saya mau tanya, ente pengen banyak rezeki apa dikit rezeki? Pengen banyak rezeki apa dikit rezeki? Pengen panjang umur apa pendek umur? Nih, kalau pengen panjang umur, insya Allah silaturahim panjang umurnya. Nih, dengerin. Woi, dengerin. Woi, di rumah kita nih sekarang, rumah bapak mana pak? Pak rumahnya? Pak Jari. Aja gua kesian gua. Ntar dia ketempar lagi sama gua. Nih RT. Nih dengerin teh ya. Silaturahim kan ini sekarang manjangin umur kita nih teh ya. Di rumah ente itu teh ada bini nggak sekarang di rumah? Ada, di sini. Di sini. Anak ada di rumah? Ada di rumah. Diketok pintu ente itu sama malaikat, namanya malaikat Ijrail. Serem dia. Apa? Lain nanti baru tahu. Kenalan dulu makanya bang. Lah Ijrail cabut nyawa, Israfil itu niup sangkakala, Malik itu penjaga neraka, Ridwan itu penjaga surga. Malaikat Malik serem. Kayak ente. Nih, malaikat itu macam-macam tugasnya, dari mulai tugas yang enteng sampai tugas yang berat, tugasnya dari yang banyak sampai yang sedikit. Ada malaikat tugasnya cuma satu-satunya, malaikat yang namanya niup trompet doang. Kapan? Nanti. Pengen malaikat tugasnya cepat apa lambat? Peniup trompet. Kan niup trompet, makanya ente jangan ikut-ikutan tahun baru nih besok nih bulan Januari, jangan pada niup trompet, ntar takutnya malaikat Israfil latah loh. Orang Israfil pret Israfil langsung gue ikutan. Buset, kiamat coy, kiamat. Ya Allah, jangan. Makanya kalau tahun baru di masjid, di musola, di rumah ngapain? Zikir, baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun. Baca apa kagak? Baca yang main trompet itu salah itu caranya. Makanya kalau misalkan bagusnya apa? Bagusnya acara-acara semisal seperti itu, undang ustadz ceramah, kasih tahlilan, kasih zikiran. Insya Allah kalaupun kita mati di malam tahun baru, matinya husnul. Coba kalau ente main trompet, main bakar-bakaran di rumah, habis bakar ayam, habis bakar ikan, mati keselak tulangnya, tuh kira-kira pantas apa enggak? Itu dia mati. Siapa? RT. Ya RT itu kemarin habis bakar-bakar masuk ke tulangan mati. Itu kan ceritanya heboh banget deh. Ya Allah. Tuh.
Nih RT di rumahnya ada Ijroil ngetok pintu, kata anaknya, siapa di luar? Saya. Siapa bang? Ijroil datang ke rumah ente. Kata si Ijroil begitu, kata anaknya, bang, bapak saya kagak ada di sini. Bapak saya lagi ngaji sekarang halal bihalal di apa nih namanya? Pos apa? Pos RW. Oh di pos RW. Enggak, saya mau cabut bapak ente yang pakai peci hitam, baju koko tuh. Kokonya putih ya kan? Kayaknya kain biru ya kan? Iya bener. Dia bisa tuh. Kemana dia? Lagi ngaji. Oh ngaji silaturahim. Iya silaturahim. Ya udah kalau gitu saya kagak jadi. Tuh gara-gara silaturahim ente panjang umurnya. Itu malaikat langsung protes sama Allah. Ya Allah, saya kapan kalau gitu nyabut nyawanya ini orang? Kata Allah begini, bentar, pulang ngaji. Kita tanya sama RT sekarang, ini acara kelar apa kagak deh? Kata RT begini, gua panjangin terus ceramah takut bayarannya mahal. Gua udahin selesai gimana? Masya Allah. Pak, Masya Allah Pak, ternyata Pak, wasilah silaturahim, RT umurnya panjang, kita semua yang hadir umurnya panjang, semua yang ikut acara di sini umurnya panjang, alhamdulillah. Oh Pak, makanya silaturahim jangan berhenti. Saya mah kalau misalkan kita silaturahim itu penting. Saya datang ke kiai-kiai saya datang ke guru-guru saya. Oh jamaah Citra Pilah, datang nggak ke rumah saya? Ada. Emang begitu dia mah. Ada ustadz yang tamaluk, tau tamaluk Pak? Tamaluk nggak artinya? Tamaluk itu menjilat kepada siapa? Ke penguasa. Maka saya katakan, kalau ada ustadz yang datang ke penguasa, kalau ada kiai yang datang ke penguasa, saya katakan itu kiai kagak tahu diri. Betul? Ada nggak yang model begitu? Kalau ada ustadz yang datang ke rumah orang kaya terus-terusan, itu ustadz yang kagak tahu. Siapa tuh ustadznya? Makanya saya kadang-kadang malas datang ke rumah orang kaya. Ke rumah Haji Ariki saya mau malas sama. Paling saya suruh datang di telepon dulu sama dia. Ustaz ke rumahnya. Kata saya, ada apa sih? Biasa kita makan pak kambing. Kalau makan kambing agak berani, si RW aja kagak berani. Satu pelampiasannya susah Pak Ustaz. Bini saya capek. Masya Allah. Tuh Pak. Makanya saya katakan nih, mestinya jamaah, mestinya pejabat datang ke rumah ustadz, datang ke rumah kiai. Kenapa? Minta tabarukan, minta keberkahan. Karena orang yang dekat dengan Allah, keberkahan itu diberikan wasilahnya melalui mereka semuanya. Amin. Tuh, begitu Pak. Dengerin ini. Woi, dengerin. Ini tahun sekarang kagak datang ke rumah ustadz, gak apa-apa. Tahun depan masih ada, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur. Nah belum tentu Pak, kita sekarang selesai Idul Fitri sudah selesai, Ramadan insya Allah, tapi belum tentu Ramadan depan kita ketemu lagi dengan Ramadan Pak. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi sebelum kita masuk Ramadan ada orang yang di depan rumahnya bendera kuning berkibar. Benar apa enggak? Benar Pak, makanya jangan yakin kalau kita masuk Ramadan. Makanya di akhir Ramadan, malaikat, langit, buminya Allah bakat mereka itu nangis Pak sejadi-jadinya. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan musibah. Apa musibah yang menimpa mereka? Apa musibah yang menimpa umat Muhammad? Zihabur Ramadan, karena kepergiannya bulan Ramadan. Mereka nangis Pak. Malaikat nangis, langit nangis, bumi nangis. Orang Citra Pilah nangis sama bahagia Pak? Oh orang kita mah pada senang ditinggalin Ramadan. Benar apa benar? Kemarin aja masak opor ayam udah masak di malam tanggal 29 Ramadan. Lebarannya ganti. Lebarannya besok hari Sabtu. Akhirnya tuh ayam udah dimasak ya diangkatin lagi. Iya apa enggak? Ya. Pengennya puasa 29 hari ya.
bareng sama Muhammadiyah. Ente mah curang, orang NU mah curang, bener. Puasa pengen cepat, puasa pengen belakangan, lebaran pengen duluan. Itu tuh orang NU tuh. Tapi alhamdulillah kemarin kita istiqomah, sepakat NU dan warga negara Indonesia diwakili dengan Kementerian Agama sepakat untuk berlebaran pada hari Sabtu seluruhnya. Alhamdulillah. Ada kasus mah antara Muhammadiyah sama NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang NU ngata-ngatain, wah itu caranya kagak benar, itu salah katanya. Sampai ada yang masuk ke kepolisian itu laporannya. Tuh, jangan Pak, jangan begitu. Biarin yang lebaran hari Jumat bagian, nggak apa-apa. Biarin lebarannya hari Sabtu, biarin nggak apa-apa. Karena lebaran mau hari Sabtu, mau hari Jumat sama baik lebarannya mah, takdirnya sama baik. Benar apa benar? Amplopnya juga sama baik. Saya ini ceramah Idul Fitri sama baik Pak. Saya pengen ada yang undang hari Jumat, nggak ada saya. Kata saya Jumat undang kali gue nih lebaran. Nggak ada Pak. Tapi dia tahu kali gue orang NU ya. Coba kalau saya nggak dikenal orang NU, dapat juga kali saya tahu gitu ya. Masya Allah. Tuh yang masih sekalian. Maka Pak, itulah keutamaan silaturahim. Yang berikutnya keutamaan silaturahimnya apa? Yang berikutnya bahwa orang yang silaturahim itu menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu. Tuh Pak, beriman. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari di sana disampaikan apa? Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dikatakan beriman kepada Allah, siapa yang dikatakan beriman kepada hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Tetapi sekarang saya mau kasih tahu Pak, apa sih silaturahim itu yang sebenarnya? Diriwayatkan juga dalam satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, laisal wasil bil mukafi. Ternyata orang yang silaturahim itu bukan hanya dia datang ke rumah temannya, bukan hanya dia datang ke rumah saudaranya, tetapi kata Rasulullah SAW, walakinnal wasil idza qata'at rahimahu wa salahat. Kata Rasulullah SAW, apabila kau sedang berselisih, apabila kau sedang berantem dengan saudaramu, maka sambunglah, datangilah rumahnya, minta maaflah kepada dirinya. Dan itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Tuh. Jadi kalau misalkan Haji Ari berantem nih sama RT, ente datang sama Haji Ari, tuh, itu namanya silaturahim. Tapi Haji Ari ngeluarin golok gimana? Hah? Kabur. Enggak begitu, memotong ayam dia. Datengin silaturahim. Bagaimana Rasulullah SAW membuktikan bagaimana ketika Rasulullah diundang ke rumah pamannya yang paling jahat kepada beliau. Siapa namanya? Siapa? Yang paling jahat siapa? Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Kalau Abu Lahab dia yang suka menaburi jalan-jalan yang dilalui oleh Muhammad dengan duri, makanya dikatakan surahnya Tabat itu dikatakan surah Al-Lahab, surah yang menceritakan pamannya Rasul yang paling jahat dan paling dengki kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang dimaksud pamannya yang saya bilang ini adalah siapa? Yaitu adalah Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Dia ini dikatakan orang yang paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Dia ponakannya berjaya, dia ponakannya sukses berdakwah, tapi dia tidak senang, dia tidak mau menerima kerasulan daripada Muhammad SAW. Tuh Pak, namanya Abu Jahal. Ada orang yang suka memfitnah zaman sekarang, namanya Abu Janda Jahal. Masa Abu Jahal zaman sekarang gimana sih? Yang suka memfitnah itu ada domba baik-baik itu. Nih, buzzer-buzzer zaman sekarang baik-baik Pak, hati-hati. Kita nggak boleh, harus pintar-pintar memilih. NU, Muhammadiyah, Persis, apalagi itu Pak, hati-hati. Kita ormas Islam jangan sampai diadu domba. Baik-baik Pak. Kalau udah diadu domba, apalagi dengan politik, maka pecah persatuan umat Islam. Dan ketika kita pecah persatuan umat Islam, maka orang yang sebelah yang paling senang dengan perpecahan umat Islam. Betul Pak? Makanya saya mau tanya sekarang, siap nggak dalam nanti momen politik menjaga persatuan? Siap apa enggak? Siap apa enggak dalam momen politik nanti kita menjaga persaudaraan? Siap apa enggak?
Tuh, Pak, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Ini momentum silaturahim, momentum jaga kasih sayang kepada kita, kepada sesama kita. Insya Allah berlanjut terus sampai nanti kita jangan sampai ada yang bisa memecah belah kita semuanya. Nah, saya ya, yang sekarang udah capek saya. Nah, 15 menit. Goroh lagi wae dia. Udah, jam 10 udah selesai. Udah ya. Udah, ayolah. Ini ceramah kedua, besok pagi ada lagi saya di Cikarang. Maklum Pak, namanya Ustaz kalau musim-musim sekarang malaku banget Pak. Ya Allah. Makanya ibu Bu besok kalau cari laki yang janda ini mah cari aja Bu lakinya yang Ustaz ya. Ustaz Rifai itu ya. Apa? Ada istrinya? Ini contohnya. Bukan berarti Ustaz Rifai lagi. Ustaz Rifai juga banyak, bukan dia doang. Oh, Ustaz Rifai Pengalangan Tengah ada namanya Ustaz Rifai juga. Nama Ustaz yang paling aneh gua doang, Samit satu-satunya. Woi, percaya nggak? Makanya nama Ustaz Samit nggak patut pisan. Saya panggil Al-Mukarram Al-Ustaz Samit lah, pantas lah. Makanya nama yang pantas nih Ustaz beliau nih, Al-Mukarram Al-Ustaz Rifai. Masya Allah, keren apa enggak? Tepuk tangan dong kalau keren. Ustaz Samit tuh nggak pantas, makanya nama saya gue ganti namanya Ujeng Ustaz Jenggot gitu. Nah, iya bang. Padahal jenggot ini bukan karakter setiap satu golongan, bukan Pak. Karakter jenggot itu karakternya Nabi kita Muhammad. Jangan sampai jenggot itu diaku sama satu golongan, maka saya katakan saya ustadz yang berjenggot. Maka ustadz yang berjenggot bukan punya sebelah doang jenggotnya. Betul betul. Tuh Pak dengerin. Ustadz kudu jenggotan. Woi, kosong dia. Saya pikir aja ternyata kagak. Masyaallah, saya salah ngomongnya. Ada Ustadz Ari di sini. Karena dia berjenggot. Masya Allah. Nah tuh jamaah sekalian, udah itu saya udah ya. Intinya mah begini Pak, silaturahim itu saling maaf-maafan. Ini entar kita maaf-maafan ya, jangan sampai kita nggak maaf-maafan. Kemarin sono maaf-maafan, udah sekarang maaf-maafan lagi. Insya Allah setiap kita bersalaman, makin lama salaman kita berguguranlah dosa-dosa kita kepada sesama kita. Amin. Kalau dosa kita banyak, maka salamannya lamain, barang 5 menit. Begitu. Apa? Makanya kadang-kadang Pak nih ada orang yang bersalaman habis salaman berpelukan, itu maksudnya menggugurkan dosa Pak. Ibu-ibu ngarep nih kayaknya nih. Nah jawab sekalian itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah Pak, Bapak nanti kalau misalkan apa namanya tahun depan, insya Allah kita sampai ke Ramadan lagi, insya Allah, amin. Laksanakan Pak ibadah yang tadi tuh, hablu minallah yang terbaik. Kadang-kadang ada orang yang kagak pernah memikirkan hablu minallah, tapi memikirkan hablu minannas. Artinya dia kagak rajin di Ramadan, tetapi dia rajin mempersiapkan Lebaran. Ada apa enggak yang begitu Pak? Dia puasa kagak, dia tarawih kagak, dia sedekah kagak, tapi dia ikut Lebaran. Ada nggak yang begitu Pak? Ada di sini ngaku ada. Tapi bagian Pak nggak apa-apa. Kita di luar Ramadan malas ke masjid, tapi di Ramadan insya Allah Bapak rajin ke masjid, dosa-dosa kita digugurin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada Pak satu cerita ini dalam kitab, namanya kalau nggak salah kitabnya Durratun Nasihin. Di sana ada cerita seorang majusi Pak. Majusi nih. Bapak tahu nggak orang majusi kayak siapa Pak? Orang majusi itu bagaimana? Orang majusi itu adalah orang yang ibadahnya bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah apa, tapi menyembah api. Menyembah apa? Api Pak. Suatu ketika dia punya anak kecil, anak kecilnya di pagi hari, siang-siang, menjelang siang hari, anaknya main keluar Pak. Main keluar sambil bawa makanan. Makanannya dimakan di luar. Lalu ibunya seorang yang majusi tersebut
tahu anaknya main di luar sambil makan-makan, lalu kemudian dipanggil anaknya, "Nak, jangan kamu makan di luar di saat bulan Ramadan karena umat Islam sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ayo masuk ke dalam, makan di dalam aja." Tuh Pak, itu orang Majusi. Kalau bahasa kita sekarang non-muslim. Non-muslim itu ngormatin Ramadan. Pak, nggak taunya non-muslim ibu-ibu yang tadi bilang sama anaknya begitu, mati Pak besoknya. Mati dia. Ketika mati, biasa ala kuburan mereka Pak caranya. Bukan cara Islam. Mati cara mereka. Ada tetangganya tidur, di dalam tidurnya beliau bermimpi Pak tentang orang Majusi tersebut, dan terlihat oleh orang yang masih hidup yang tidur itu, mimpi ngelihat ternyata ibu-ibu itu berada di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Lantaran dia menghormati bulan Ramadan. Itu cuma menghormatin doang Pak, dia kagak puasa. Tapi ternyata Pak, kok bisa ente bisa masuk ke dalam surganya Allah? Lalu orang yang mati tersebut ngomong begini, "Bang, saya ketika mau meninggal, saya diajarin kalimat la ilaha illallah. Dalam hati saya nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah." Berarti ini orang matinya secara Islami, dia masuk ke dalam agama Islam, makanya dia dimasukkan ke dalam surga lantaran dia cuma menghormati bulan Ramadan. Apalagi kita laksanain puasa, kita laksanakan taraweh, kita baca Quran, kita berzakat. Insya Allah kalau kita mati, matinya masuk ke dalam surga. Percaya apa kagak? Kalau nggak percaya, kita mati aja. Ayo. Benar saya mau ngomong gitu. Itu ada keterangan di dalam satu kitab tersebut. Makanya, ayo Pak, kita insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita dimasukkan kembali di bulan Ramadan. Amin. Selesai, itu saja. Ya. Siapa sih? Gak enak Bang, belum dibukain. Nah, itu saja yang kita bisa sampaikan. Akhir kata, saya mau pantun Pak. Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Upin Ipin makan terasi, buah pare dimakan po ice. Saya ucapin terima kasih. Apabila salah bicara, maafin aja. Maafin apa kagak? Maafin. Sekian, terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.